Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Puji syukur kita bisa berkumpul bersama-sama di ibadah doa malam ini. Mari kita mengambil hati kita sungguh-sungguh untuk berdoa untuk setiap beberapa topik yang nanti akan saya sampaikan. Sebelum memulai ibadah doa, saya mengundang Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Oke Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu. Pada hari ini kami boleh berkumpul untuk mengikuti ibadah doa. Terima kasih ya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan kami berkumpul, tapi dengan hati-hati yang bersungguh ingin bersama-sama untuk mendoakan setiap topik yang akan kami bawakan. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkatilah ibadah doa ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang tercurah di dalam tengah-tengah kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Engkau Bapa yang mengasihiku. Kami tahu dalam segala perkara Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami yang percaya dan berharap kepadamu. Itu sebabnya ajarkan kami untuk bisa menghitung hari-hari kami supaya kami semakin mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir untuk berdoa kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dengan berdoa di hadapannya. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk berdoa di hadapan-Mu. Bapak, kami meminta Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami meminta Engkau mendengarkan setiap seruan dan doa kami. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat mengingatkan kami untuk senantiasa taat di dalam kehidupan kami kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah dengarkanlah doa hamba-Mu. Nas firman Tuhan diambil dari Nehemia pasal 1 ayat yang ke-6. Nehemia pasal 1 ayat yang ke-6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hamba-Mu itu. Dan dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Bapak Ibu, kitab Nehemia ini ditulis pada masa akhir dari pembuangan orang Israel di Babel. Akibat pembuangan ini, bangsa Israel sangat menderita sekali. Siapakah Nehemia ini? Nehemia adalah orang Israel yang tinggal di negara asing, yaitu di Persia. Meskipun dia tinggal di negara asing, Nehemia memiliki karakter yang baik dan integritas yang sangat tinggi.
sehingga dia berhasil mendapatkan posisi yang tinggi di negara asing. Dia menjadi orang kepercayaan raja dan diangkat menjadi juru minum raja Persia, yaitu Raja Artasasta. Pekerjaan sebagai juru minum bukanlah pekerjaan yang mudah, Bapak Ibu. Dia harus mencoba minuman sebelum disuguhkan kepada raja. Dia harus memastikan apakah minuman itu layak, berkualitas, dan aman bagi raja. Tugas ini penuh dengan tanggung jawab yang besar, Bapak Ibu. Karena pada masa itu orang sering meracuni raja melalui minuman. Sebagai orang kepercayaan raja, Nehemia tinggal di istana yang nyaman dan mewah. Lalu pada suatu hari dia mendapat kabar bahwa tembok dan pintu gerbang yang melindungi kota Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo juga dihancurkan. Orang Israel yang terhindar dari penawanan, yang masih tinggal di Yerusalem, hidup dalam keadaan yang tercela dan menderita. Kalau kita mempelajari sejarah umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, kita melihat bagaimana Tuhan meningkatkan hukuman atas dosa-dosa mereka. Setelah memasuki tanah perjanjian, bangsa Filistin mengalahkan Raja Saul dan menjajah bangsa Israel. Hukuman pertama adalah mereka harus kehilangan harta milik mereka. Ketika mereka masih tetap keras kepala, hukuman menjadi sedikit lebih serius dengan datangnya kekeringan, paceklik, dan kekurangan makanan. Lalu ketika mereka masih saja tidak taat, hukuman semakin bertambah berat dengan datangnya penyakit dan hilangnya kesehatan. Dan puncak dari hukuman itu adalah kehilangan tanah perjanjian. Mereka ditawan dan dibuang ke negara lain. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, sebenarnya Allah telah berjanji akan mengeluarkan mereka dari tanah perjanjian jika mereka masih saja terus berbuat dosa. Hukuman dengan pembuangan di Babel ini membuat bangsa Israel sangatlah menderita dan ketakutan. Sejak pembuangan ini, ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka bahkan tidak berani lagi menyebut nama Yahweh sebagai nama Allah, karena mereka takut melanggar hukum yang ketiga. Ketika Nehemia mengetahui kondisi Yerusalem dan saudara sebangsanya, pada saat itu dia merasa sedih sekali. Di ayat yang keempat dia berkata, "Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit." Setelah mendengar kabar ini, Nehemia dengan sungguh-sungguh mencari Allah. Alkitab mencatat selama 4 bulan dia mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Dia berdoa dan berpuasa, mengeluarkan banyak air mata karena penderitaan umat Allah di Yerusalem dan di Yehuda. Dia berdoa siang dan malam, artinya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh dia berdoa untuk bangsanya. Mari kita lihat doa Nehemia yang dimulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-5 dikatakan, "Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya." Nehemia terlebih dahulu berdoa memuji dan meninggikan nama Allah. Dia berkata, Allah kita adalah Allah yang maha besar dan dahsyat, Allah yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Bapak Ibu, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memegang janjinya. Ketika Allah berjanji, dia pasti akan menepatinya. Sejak zaman dahulu sampai sekarang, Allah mengikat dirinya dengan manusia melalui perjanjian. Itulah sebabnya Alkitab kita terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Pada masa ini kita hidup di masa perjanjian baru. Orang Israel telah gagal menempati perjanjian lama, sehingga Allah menetapkan sebuah perjanjian yang baru. Sampai saat ini pun Allah tetap memegang janji-janjinya. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya.
Marilah kita dengan sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mengikuti perintah-perintahnya. Di ayat yang ke-6, Nehemia berdoa, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Nehemia berdoa syafaat bagi bangsa Israel. Allah kita adalah Allah yang hidup, oleh sebab itu Allah mendengar doa dan melihat kondisi umatnya. Orang Israel dihukum dalam pembuangan karena dosa dan kesalahan mereka. Untuk memulihkan hubungan dengan Allah, mereka perlu mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah mereka perbuat. Karena mereka sendirilah yang tidak mengikuti perintah, ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Allah perintahkan. Allah telah memberikan Torah atau hukum Taurat kepada Musa untuk ditaati. Akan tetapi mereka tidak taat. Mereka bahkan meninggalkan Allah. Di ayat yang ke-8 dikatakan, ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Allah telah berpesan kepada umatnya melalui Musa, yaitu bila bangsa Israel telah berubah, tidak setia lagi kepada Allah, maka Allah akan menghukum mereka. Bangsa Israel akan dicerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Mereka akan ditawan dan dibuang ke negara lain. Dalam sejarahnya, bangsa Israel mengalami 2 kali pembuangan. Ketika Nehemia menulis kitab ini, bangsa Israel sedang mengalami pembuangan yang kedua di Babel. Di ayat yang ke-9, Nehemia berdoa, tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan. Mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Dalam doanya Nehemia mengingatkan Allah akan janjinya, bahwa Allah akan mengumpulkan mereka kembali ke tempat yang telah Allah pilih, di mana namanya akan diam di sana. Tempat itu adalah Yerusalem, kota damai itu. Yerusalem merupakan bagian dari tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan keturunannya, bangsa Israel. Allah berjanji akan mengumpulkan mereka kembali, tetapi syaratnya adalah orang Israel harus berbalik kepadanya. Mereka harus bertobat dan melakukan semua perintah Allah. Dengan demikian, maka Allah akan menerima dan memberkati mereka kembali. Di ayat yang ke-10 dikatakan, bukanlah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat. Nehemia kembali mengingatkan Allah bahwa bagaimanapun orang Israel adalah hamba-hambanya. Orang Israel adalah umat pilihannya yang telah dibebaskan dari penindasan Firaun dengan kekuatannya yang besar dan dengan tangannya yang kuat itu. Dia memohon belas kasihan Allah kepada mereka. Di ayat yang ke-11 Nehemia berkata, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini untuk mendapatkan belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minum raja. Sebagai penutup, Nehemia kembali memohon kepada Allah untuk mendengar doanya, agar dia berhasil dan melakukan visinya untuk memperbaiki tembok kota Yerusalem dan memulihkan bangsa Israel. Nehemia memiliki visi yang selaras dengan Allah, sehingga Allah mendengar doanya. Di pasal yang kedua tercatat, Raja Artasasta memberikan izin kepada Nehemia
untuk pergi dan membangun kembali tembok Yerusalem. Ketika kita berdoa, marilah kita mencari apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Marilah kita menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Dengan demikian Allah akan mendengar doa kita. Bapak Ibu, meskipun Nehemia telah mendapatkan visi dari Allah untuk membangun kembali reruntuhan tembok kota Yerusalem, namun untuk melakukan semua itu bukanlah hal yang mudah. Nehemia harus mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk pembangunan itu. Pihak lawan yaitu iblis juga tidak henti-hentinya berusaha untuk menggagalkan pekerjaan itu. Ketika pekerjaan itu sedang berjalan dengan baik, tembok-tembok kota sedang didirikan dan pintu-pintu gerbang sedang ditegakkan, tiba-tiba iblis berusaha untuk menghambat semuanya. 4 pemimpin Israel yang bergabung untuk melawan Nehemia. Dalam Nehemia 6 ayat 2, Nehemia berkata, mereka berniat mencelakakan aku. Seringkali iblis akan menyerang kita untuk menghentikan pekerjaan atau pelayanan yang sedang kita lakukan bagi Allah. Iblis akan menyatukan musuh-musuh kita untuk menghambat pekerjaan kita. Mereka akan bersekongkol dan berusaha untuk meremehkan dan menghentikan pelayanan kita. 4 kali pemimpin itu memasang jerat. Mereka berseru kepada Nehemia, turunlah dari tembok itu. Kami mau mengadakan pertemuan dengan kamu. Kamu harus turun untuk bertemu dengan kami. Tetapi sebanyak 4 kali Nehemia menjawab, aku tidak akan turun dari tembok ini. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar yang diberikan oleh Allah kepadaku. Nehemia tidak mau berdebat dengan mereka karena semua itu hanya akan menjadi suatu gangguan yang menghambat pekerjaan Allah. Bapak Ibu, ketika ada gangguan dalam pelayanan kita, marilah kita terus dengan setia melayani Allah. Jangan biarkan iblis mengintimidasi dan menghentikan pekerjaan kita. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi kita menjauh, apalagi keluar dari pelayanan yang sedang kita lakukan. Percayalah, tidak ada rencana jahat dari siapapun yang dapat melawan kita jika kita tidak mengizinkannya. 4 orang penting ini belum putus asa. Mereka lalu membuat kabar angin untuk menjatuhkan Nehemia. Mereka berkata, kamu melakukan semua ini demi diri kamu sendiri, bukan untuk Allah. Salah seorang yang bernama Tobia mengirim surat fitnah kepada pemimpin lain di Israel. Semua fitnah, rencana jahat, dan perangkap dibuat dengan tujuan untuk menakuti dan melemahkan semangat Nehemia. Mereka berharap Nehemia akan menjadi patah semangat dan meninggalkan pekerjaannya. Nehemia menyimpulkan rencana jahat itu di ayat yang ke-13. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga mencela aku. Bapak Ibu, tidak ada satu pun usaha jahat yang dapat menghentikan pekerjaan Allah. Kitab suci menyatakan, maka selesailah tembok itu. Ketika semua musuh mendengar hal itu, takutlah semua bangsa di sekeliling kami dan kehilangan keyakinan diri, karena mereka sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah. Selain berhasil membangun tembok yang mengelilingi Yerusalem, Nehemia juga berhasil membuat pembaharuan di bidang sosial dan politik. Dia juga mengadakan pembaruan perjanjian antara Allah dengan orang Israel. Melalui Nehemia, nama Allah dimuliakan kembali. Bapak Ibu, ketika Allah memiliki visi itu bisa terlaksana melalui kita. Maukah kita menjadi rekan sekerja Allah, menjadi perpanjangan tangan Allah di dalam melakukan kehendak-Nya? Jika kita mau, maka kita akan merasakan kuasa dan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita.
Nama Allah akan dimuliakan melalui pekerjaan dan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan doa dan seruan kami. Kami dapat membawa setiap masalah dan pergumulan kami ke hadapan-Mu melalui doa. Bapa, kami bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Bapa, pimpinlah hidup kami, agar kami dapat taat dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Agar kami dapat tetap setia di dalam melayani-Mu. Kiranya hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan bisa memberkati kita semua. Mari kita angkat pujian kembali. Bapa, Engkau sungguh mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik.
Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Bapak Ibu, saya mengundang kita bersama-sama untuk mengangkat doa kita. Doa syafaat kita berdoa untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah atau BNPBD. Mari kita berdoa bagi BNPBD ini supaya bisa lebih sigap dalam menjalankan tugas pada musim hujan ini. Sehingga bisa mencegah terjadinya bencana alam, banjir, dan longsor, dan meminimalisir korban bencana alam. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkuasa atas bumi dan langit ini. Tuhan, terkhususnya malam ini kami ingin mendoakan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan dalam pekerjaan mereka, supaya mereka bisa lebih sigap dalam menjalankan tugas mereka dengan baik. Pada musim hujan ini, di tahun akhir ini, sehingga bisa mencegah terjadinya bencana alam, longsor, dan lebih meminimalisirkan korban bencana alam ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, terkhususnya Indonesia di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita juga berdoa bagi generasi zaman sekarang di dalam menghadapi tantangan teknologi. Kita sedang menghadapi krisis bersama, yaitu kecanduan smartphone dan dampaknya terhadap kesehatan fisik, mental dan rohani kita. Untuk itu mari kita berdoa agar Tuhan menolong kita di dalam mengendalikan diri, agar smartphone tidak menjadi berhala dan merugikan hidup kita dalam segala aspek kehidupan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami tahu Tuhan, di zaman sekarang ini, zaman yang sangat maju, zaman yang penuh dengan teknologi, kita sedang menghadapi krisis bersama ya Tuhan, yaitu kecanduan smartphone ya Tuhan. Dan dampaknya terhadap kesehatan fisik dan juga kerohanian kami ya Tuhan. Karena kami lebih mementingkan smartphone kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Tapi kami tidak sadar smartphone ini lama-kelamaan bisa merusak fisik kami ya Tuhan. Tuhan, untuk itu kami berdoa agar Tuhan menolong kami di dalam mengendalikan diri, agar smartphone ini tidak menjadi berhala ya Tuhan, dan merugikan hidup kami dalam aspek hidup kehidupan kami semua Tuhan. Tuhan, biarlah kami bisa mengendalikan diri kami. Tuhan yang mengajari kami Tuhan. Tuhan yang hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita juga berdoa untuk krisis energi dan pemanasan global. Mari kita berdoa untuk persoalan krisis energi ini yang melanda dunia. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap negara bisa menanggulangi krisis energi dan pemanasan global ini ya Tuhan. Dengan baik serta mencegah pemanasan global yang semakin memburuk ini. Tuhan, kami tahu Engkau adalah Tuhan yang peduli. Tuhan yang tahu semuanya ya Tuhan. Ketika kami bersandar dan menyerahkan persoalan kami tahu Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh begitu saja Tuhan. Terutama krisis energi dan pemanasan global saat ini ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang mencampur tangan, memberkati Indonesia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita angkat pujian kita kembali.
dengan semangat kita mengangkat pujian 一切歌颂赞美。一切歌颂赞美，多过我主我的神。你设备的歌颂与赞美，我们高声呼喊，高主耶稣生命。哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，一切歌颂赞美，多过我主我的神。你设备的歌颂与赞美，我们高声呼喊，高主耶稣生命。哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哦，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Kembali kita mengangkat doa kita. Berdoa untuk perkembangan konta pengembangan. Kita bersyukur GMI Tionghoa sudah memiliki konta sendiri. Mari kita berdoa kiranya konta pengembangan bisa berkembang ke arah yang dikehendaki Tuhan. Di bawah kepemimpinan Bishop Pendeta David Hutawi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur GMI Tionghoa sudah memiliki konta sendiri. Terima kasih Tuhan buat rancangan-Mu terhadap setiap gereja-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya konta pengembangan ini bisa berkembang ke arah yang sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, terkhususnya kami ingin mendoakan untuk pemimpin Bishop Pendeta David Hutawi. Biarlah Tuhan yang memakai Pendeta David yang luar biasa ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita juga berdoa untuk perkembangan MDC. Kita bersyukur MDC sudah berusia 3 tahun dan sedang menuju ke usia 4 tahun. Mari kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita semua tetap rendah hati dan sehati di dalam melayani. Sehingga MDC bisa terus berkembang ke arah yang dikehendaki Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami ingin mendoakan untuk gereja kami sendiri, yaitu MDC. Kiranya Tuhan yang turun ke dalam gereja MDC yang memberkati kami semua. Kami bersyukur MDC sudah memasuki tahun ketiga
dan sekarang sedang menuju tahun keempat. Kiranya yang tangan Tuhan yang terus memberkati kami, khususnya untuk dalam setiap majelis-majelis dan pelayanan di dalam MDC ini Tuhan. Tuhan, rencana-Mu saja yang terjadi, biarlah rencana-Mu yang terbaik bagi gereja MDC ini. Biarlah Engkau pakai kami dengan luar biasa, dan kami juga memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk melayani-Mu ya Tuhan. Sehingga kami bisa memperluas kerajaan-Mu di MDC ini dan menjadi berkat yang banyak untuk orang-orang di sekitar kami ya Tuhan di luar sana. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk pelayanan sosial. Mari kita terus berdoa untuk kegiatan MDC PC19 ini. Vaksinasi, pap smear, tes gula darah dan kolesterol, jantung, EKG. Kiranya semua ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kembali kami berdoa untuk setiap kegiatan yang dilakukan di MDC, terutama di MDC PC19 ini. Kami menjalankan vaksinasi untuk semua orang. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah melaksanakan tugas kami dengan baik. Pelayanan sosial kami ini, kiranya Engkau berkati kami semua, Engkau memberikan kami kesehatan dimanapun kami berada. Engkau berkati, Engkau yang menjauhkan khususnya untuk sakit COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, berkatilah pelayanan sosial kami ini, biarlah bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saya memberikan waktu kepada kita semua untuk mendoakan kita secara pribadi. Biarlah apapun masalah kita, persoalan kita, kita serahkan dalam Tuhan, ke dalam tangannya, karena Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. 我们一起来念主祷文。Mari kita mengucapkan doa Bapa kami。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探。 拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita senantiasa merendahkan hati kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan kiranya mendengarkan doa-doa permohonan kita.
Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa mendengarkan doa kita, memimpin dan menyertai kehidupan kita, memberikan kekuatan dan iman kepada kita untuk menjalani hari-hari kita penuh dengan kemenangan. Mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.